relevan, semakin hari semakin tidak relevan. Jadi ini untuk anda sadari bahwasanya sikap yang barusan anda katakan adalah juga sikap Nabi Muhammad. Misalkan bunuh-membunuh. Nabi Muhammad menyuruh umat untuk bunuh-membunuh. Alasannya macam-macam. Nah, begitu kejamnya Nabi Muhammad yang ada dalam Islam. Nah, ini untuk anda garis bawahi ya. Nah, jadi sikap yang anda tunjukkan itu bukan satu orang di dalam masyarakat Islam. Banyak, sudah umum. Nah, kemungkinan anda ini terdoktrin, mungkin keluarga anda juga bersikap demikian. Mungkin orang kampung anda juga umumnya bersikap demikian. Nah, sehingga Islam itu semakin hari semakin seram, semakin tidak membawa Islam itu kepada rahmatan lil alamin seperti yang dimaksud. Nah, makanya saya mengajak anda untuk berfikir ketika anda bersikap zalim, maka yang sesungguhnya yang anda tonjolkan, yang anda pamerkan adalah kezaliman Nabi Muhammad yang anda yakini. Nah, itu antara dua sendi, itu tidak bisa anda pisahkan. Antara tindakan anda pribadi atas nama agama dengan ajaran yang anda anut, yang anda dapat dalam kitab atau yang anda dapat dalam pengajaran guru-guru agama yang anda dapat di sekolah, itu dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, sangat terkait. Nah, makanya kemarin itu saya angkat satu judul beberapa hari yang lalu, kita bahaskan persoalan perlakuan kaum ulama yang zalim. Nah, perlakuan mereka, penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Itu intinya. Nah, itu yang pertama. Jadi persoalan terkait dengan sikap anda dalam beragama. Kemudian saya ingin menanggapi dua unsur lagi, persoalan ekonomi dan murtad. Jadi ada sebagian orang Aceh yang keluar dari Islam yang anda sinyalirkan karena ada insentif daripada ekonomi, ada pengaruh daripada ekonomi. Nah, ini satu hal yang sangat keliru saya kira. Nah, kalau pernyataan anda orang keluar, masyarakat Aceh yang keluar daripada Islam, mereka tertarik kepada uang dibayar, nah itu anda termakan dengan konspirasi teori, termakan dengan kabar-kabar yang tidak bisa anda faktualkan. Nah kan, itu satu. Kemudian kalau anda mau jujur, coba anda tanyakan apakah orang yang masuk Islam itu dibayar. Kan bisa jadi ada dua arah dia. Nah, sangat tidak mendidik kalau anda membuat satu kesimpulan bahwasanya orang yang keluar daripada Islam itu mereka dibayar. Itu sangat tidak mendidik dan anda tidak jujur dalam hal ini. Nah, makanya saya mengajak anda ini coba jujur, berani jujur dalam mengungkapkan satu pernyataan. Karena kalau anda tidak jujur, kalau anda dituntut untuk tidak jujur dalam beragama, berarti ada masalah dalam corak keyakinan yang anda anut. Nah kan, kalau anda tidak dikasih ruang untuk bisa jujur, nah ini ada kaitannya dengan corak akidah yang anda anut. Jadi kemudian persoalan murtad. Ya, murtad itu kan ini saya ambil istilah dalam bahasa yang lazim dipakai ya, orang yang sudah meninggalkan agama Islam. Nah, banyak alasan mereka meninggalkan agama Islam. Yang pertama, agama Islam mereka merasakan tidak lagi jadi agama yang rahmatan lil alamin. Nah, itu ada dua unsur dari perlakuan masyarakat itu sendiri dan juga daripada doktrin itu sendiri. Jadi dua-duanya. Nah, kalaulah doktrin itu juga tidak baik, tetapi kalau masyarakat bisa berlaku baik, nah mungkin itu bisa ditolerir, bisa mereka tolerir, ya kan? Tetapi ketika masyarakat bersikap jahat demi agama, seperti yang kita lihat perlakuan ulama, nah itu sangat terkait dengan doktrin. Nah, masyarakat melihat kenyataannya agama Islam ini sudah membawa umat kepada kezaliman dalam beragama, sehingga agama Islam ini semakin hari semakin tidak relevan. Ya, mereka tidak lagi butuh agama-agama yang demikian.
apapun alasannya, oh ini agama Tuhan, ini yang paling benar. Nah, kondisi dan nilai kebenaran itu pun perlu kita debatkan, perlu kita gugat. Kemana poros orientasi kebenaran yang dimaksud. Makanya dialog ini kita kupaskan secara kejujuran, secara intelektual yang jujur, intellectual honesty, sehingga kita bisa mengenal duduk perkara, suatu permasalahan yang substansinya itu, nilai substansinya itu dalam alam bagaimana. Nah, itu sekilas dulu tanggapan saya terhadap analisa saudara persoalan sikap bunuh-membunuh yang Anda yakini bagian daripada ajaran, dan juga sikap atau keputusan yang diambil oleh orang-orang yang keluar dari Islam yang Anda kaitkan dengan ekonomi, itu suatu kesimpulan yang keliru, saya kira. Demikian dulu sebentar ya. Ini sambil kita menunggu kawan-kawan lain. Kalau Anda ingin menambahkan, silakan Pak Fathahillah. Silakan Ibu kami. Ya, silakan Pak Fathahillah. Pak Fathahillah, silakan mic-nya dibuka. Nunggu cakram dunia loh. Gimana nunggu cakram dunia? Sebenarnya yang ingin saya sampaikan, Nabi Muhammad itu Anda memutar balik fakta. Nabi Muhammad itu Rasul yang sangat pemurah, penyayang, kemudian sangat lembut. Kemudian Anda, karena Anda sudah menjadi kafir hari ini, Anda mungkin jadi ateis, sehingga Anda mendiskreditkan nilai-nilai kebesaran Nabi Muhammad SAW. Jadi apa statement-statement Anda itu dari kitab-kitab, dari hadis-hadis yang saya baca, Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak ada seperti statement Anda. Ini yang luar biasa ini. Makanya saya bilang. Jadi sikap halal darah, bunuh itu yang Anda dapat dari mana? Ini Nanda Birong. Gini si Cakramodonya. Dalam konteks misalnya Kisas itu kan sangat menyakitkan. Seandainya anak Anda dibunuh, kemudian itu wajib kisas. Kenapa wajib dikisas? Betapa sakitnya anak kita dibunuh. Tapi dalam konteks Islam, kalau orang-orang kafir selalu mengatakan Islam kejam. Tapi dalam konteks Islam, begini dulu. Orang yang keluar dari Islam itu dibunuh, alasannya Anda dapat ajaran itu dari mana? Yang bilang dibunuh siapa? Yang bilang Anda tadi mengatakan, sebentar dulu. Anda tadi mengatakan, kalau saya di Aceh, saya sudah dihabiskan. Oke, itu gara-gara saya keluar daripada Islam. Anggapan Anda saya keluar dari Islam, tapi Islam saya bukan seperti Islam saudara. Saya tidak keluar daripada Islam, tetapi saya tidak beragama Islam. Nah, saya menanyakan kepada saudara, dari mana Anda dapat ajaran untuk membunuh seseorang yang Anda anggap keluar daripada Islam? Silakan. Oke, yang saya sampaikan tadi karena sikap Anda, perilaku Anda, statement Anda yang mendiskredit Rasulullah SAW, makanya saya bilang, kalau perilaku Anda, statement-statement Anda yang seperti itu, kalau Anda hidup di Aceh, Anda akan dihabisin, kan itu yang saya bilang. Jadi menurut saudara, sikap demikian itu datangnya dari mana? Silakan.
Oke, kau dengar dulu. Seandainya orang Kristiani kita bilang misalnya Yesus orang yang kita buat misalnya Yesus begini yang kita diskreditkan juga mungkin mereka akan marah. Nah, apalagi dalam kultur Saya mau orang. tanya, saya Ya, mau kamu tanya sikap yang Anda paparkan itu, yang Anda anggap masyarakat Aceh, silakan terangkan asal usul daripada ajaran itu dari mana, silakan. begini, karena Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, penghulu Nabi, siapapun, begini cakramudonya murtadin ateis, yang saya sampaikan seandainya saya sampaikan kepada Anda, ya. Orang menghina orang tua Anda. Misalnya Anda akan sampaikan orang tua Anda bajingan, jahanam. Saya pun akan membunuh orang yang mengatakan kepada orang tua saya. Konon lagi kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya penghulu Nabi akhir zaman. Ini yang saya bilang, yang saya sampaikan. Oke. Karena saya lihat, tunggu dulu. Karena setiap statement ini kan kamu mau menggiring orang-orang Islam untuk menjadi murtad. Kamu membenarkan apa yang kamu sampaikan. Ini yang jadi. Padahal Nabi Muhammad Rasulullah SAW, Nabi sangat lembut, Nabi sangat bagus. Tapi dalam konteks misalnya membunuh, orang yang membunuh itu kan wajar kisas. Coba misalnya. Saya ini kita persoalkan dulu orang yang keluar daripada Islam, yang membahas secara kritis ajaran Islam yang zalim. Saya menanyakan pada Anda asal usulnya itu dari mana, silakan. Ya, bukan, kamu kan mendiskredit. Coba kan saya bilang tadi, seandainya orang tua kamu cakramudonya, orang tua kan orang yang paling kita hormati. Kalau dalam konteks saya, mungkin kamu nggak tahu lah ya. Makanya kamu jadi ateis, menjadi Nasrani, wallahu alam, saya nggak tahu persis. Ya, orang tua kita aja, kalau disampaikan, kalau orang tua saya ya, misalnya, Pak Fatah, orang tuamu itu anjing, misalnya, pasti saya akan marah, saya akan kejar, akan saya bunuh orang itu. Orang yang paling saya hormati, orang yang paling saya junjung tinggi, orang yang paling saya yang punya karisma tersendiri buat saya. Konon lagi Rasulullah SAW, Nabi sebagai penghulu, Nabi akhir zaman, sebagai panutan umat. Kita sampaikan seperti yang Anda sampaikan kepada Rasulullah. Siapapun akan marah. Itu yang saya sampaikan. Begini Pak Pak Taila. Untuk Anda tahu, saya terlahir dalam agama Islam. Oke. Untuk Anda tahu. Nah, sebentar dulu. Dengar dulu. Kamu lahir dalam agama Islam, tetapi orang tuamu tidak menanamkan nilai-nilai akidah yang baik. Ini sehingga kamu menjadi orang-orang yang seperti ini. Oke. Sebentar. Agama Islam bukan hak saudara untuk melarang agama yang saya kritik. Saya terlahir dalam agama Islam. Bukan hak saudara, Anda tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya mandat dari Tuhan yang mengatakan ada mandat terhadap saudara untuk melarang orang lain bicara tentang Islam. Ini satu untuk Anda ketahui. Yang kedua, ajaran yang Anda barusan terangkan ada kaitannya dengan perangai Nabi. Nabi Muhammad menyerukan umat untuk membunuh orang lain yang keluar daripada Islam. Nah, makanya sikap Anda itu yang Anda tunjukkan adalah sikap-sikap Islam yang zalim. Nah, sikap Islam yang zalim itu sangat terkait dengan kezaliman Nabi Muhammad yang Anda yakini. Oke, ini untuk Anda mengerti. Jadi kalau Anda tidak mampu menerima kritik, berarti ada masalah dengan konsep keyakinan yang Anda yakini. Nah, kemudian tadi saya mengajak Anda untuk jujur. Nah, kalau Anda tidak berani jujur apa yang tertera dalam ajaran Islam, dalam kitab fikih, dalam kitab Lusunnah, dalam kitab Sirah Muhammad, dan kitab hadis, dan Asbabun Nuzul. Nah, kalau Anda tidak mau jujur, berarti agama corak Islam yang Anda anut adalah Islam yang membawa Anda kepada pembohongan, kepada pembodohan. Nah, ini yang perlu kita angkat. Jadi, tidak hanya sekedar mengangkat satu ideologi yang hanya membodohkan Anda sendiri. Ini untuk bisa dimengerti. Jadi, antara
sikap yang Anda ambil dengan ajaran yang Anda anut ini sangat terkait, dua aspek yang sangat terkait. Nah, nampaknya Anda belum mengenal begitu jauh tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab fikih. Nah, tetapi dari sikap Anda sendiri, Anda harus jujur, yang Anda dapatkan itu, sikap-sikap yang Anda bentuk, yang sudah terbentuk pada diri Anda, itu sangat terkait dengan konsep agama yang Anda anut. Nah, itu untuk dimengerti dulu. Nah, jadi saya ulang ini. Jadi perkara siapa yang bisa layak berbicara tentang Islam, siapa yang tidak, ini bukan hak saudara. Nah, karena kalau Islam ini adalah datang dari Tuhan, maka tolong ajak Allah, Tuhan, untuk berhadapan dengan saya kalau Anda keberatan terhadap apa yang saya katakan. Nah, jadi bukan hak saudara untuk melarang saya ini untuk mengkaji, menggugat ajaran-ajaran Islam yang bermasalah. Nah, ini tolong dipikirkan. Nah, silakan kalau ingin Anda tambah. Sebelum kita ini, kawan-kawan dulu yang masih di bawah, kita ingatkan judul topik yang akan kita angkat. Ini belum kita lagi mengarah kepada topik ya. Tadi judulnya adalah sekularisme dan atau terhadap ajaran-ajaran ahlu sunnah. Jadi untuk sekilas anda yang sudah dalam kebal ini, ingin saya terangkan background argumen atau topik yang kita angkat. Kenapa topik ini penting? Karena banyak salah pahaman tentang konsep sekularisme dan yang dikandung ahlu sunnah. Nah, yang pertama saya akan terangkan dulu konsep sekularisme dalam kehidupan. Sekularisme atau sekularisme adalah satu pendekatan cara bermasyarakat atau cara bernegara. Nah, di dalam sistem sekularisme atau sekularisme, itu agama tidak jadi bagian daripada konstitusi. Atau dengan kata lain, masyarakat bisa beragama, bebas beragama, tetapi tidak membawa agama ke dalam konstitusi atau dalam membentuk satu aturan pemerintah. Nah, jadi itu yang secara singkat apa itu sekularisme. Kemudian lebih jauh lagi, sekularisme ini mengacu umat atau mengacu masyarakat kepada ilmu-ilmu fakta, ilmu-ilmu pasti. Ya, mereka sangat mendukung nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepada peradaban yang maju, misalkan terhadap ekonomi, terhadap pembentukan satu hubungan satu daerah dengan daerah yang lain, kemudian dalam pembentukan kebijakan atau peraturan setempat. Nah, itu mengacu kepada data. Data artinya misalkan pemerintah setempat, apapun daerahnya, ketika mereka membuat satu peraturan, itu dikaji dulu peraturan itu objektifnya itu apa. Nah, kemudian dikaji secara alam, dites. Sehingga ketika mereka membuat satu peraturan, itu efeknya dan hasilnya bisa dievaluasi. Kalau ada kekurangan, maka peraturan itu akan terus dirubah menurut kondisi alam, menurut kondisi setempat. Nah, sehingga semakin setahun semakin lama peraturan itu semakin baik. Nah, itu cara-cara sekularisme. Kemudian dalam kehidupan sekularisme itu tidak ada satu kelompok agama yang bisa mengklaim kebenaran, karena dites di dalam lapangan nanti. Nah, jadi kebenaran itu adanya pada alam, pada lingkungan. Jadi kalau misalkan seseorang mengklaim satu pernyataan, kebenaran itu ya harus bisa dievaluasi, dan masyarakat umum harus bisa membuat satu analisa yang bisa menghasilkan data, sehingga data ini bisa ditunjukkan kepada pemerintah setempat untuk membijakkan kebijakan atau peraturan, sehingga peraturan itu yang diberuntukkan kepada umum bisa dirasakan manfaatnya. Nah, itu. Kemudian persoalan adil, demikian juga. Jadi yang bisa mengkritik adil tidaknya satu peraturan,
itu akan dilihat daripada evaluasi hasilnya. Kemudian persoalan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Nah, sekularisme sangat mendukung nilai-nilai yang demikian, nilai-nilai yang universal, nilai-nilai demokrasi yang membangkitkan semangat rakyat untuk bisa menyuarakan suara mereka. Nah, demokrasi bukan arti masyarakat yang umum menindas masyarakat kecil, bukan demikian. Tetapi nilai demokrasi adalah melindungi masyarakat-masyarakat kecil. Nah, itu nilai-nilai demokrasi di samping kebenaran-kebenaran yang ada di dalam sistem demokrasi itu sendiri. Kemudian persoalan dimensi kestabilitas kenegaraan, ya, atau kesehatan masyarakat secara umum. Jadi dalam sistem sekularisme, masyarakat itu cenderung lebih produktif, lebih manusiawi, lebih berwawasan, dan lebih nampaknya spiritualitas mereka itu lebih asli, lebih otentik. Kan lebih otentik. Jadi tidak pura-pura, tidak hanya asal membuat klaim. Nah, itu secara ringkas apa itu sekularisme. Sehingga sekularisme itu adalah satu sistem yang bisa hidup di mana saja. Karena dia tidak bersandar kepada doktrin, kepada dogma yang hanya menurut klaim yang sudah ada menurut idantu. Tetapi sekularisme itu adalah satu sistem yang bisa terus diperbaharuikan. Nah, menurut keadaan setempat. Dan setiap sistem sekularisme dari satu tempat ke tempat yang lain ada variasi, tetapi secara umum spirit dan semangat adalah kepada hal-hal yang memang membawa kebajikan dan kemaslahatan kepada masyarakat bersama. Nah, ini sistem-sistem sekularisme. Kemudian kita bandingkan dengan sistem Ahlus Sunnah. Nah, sistem Ahlus Sunnah seperti yang saya katakan tadi adalah satu sistem yang berlandaskan dogma buta terhadap satu keyakinan yang tidak bisa difaktualkan dalam alam. Nah, kenapa sistem Ahlus Sunnah ini banyak merusak, zalim dalam beragama dan zalim dalam bermasyarakat? Karena di dalamnya itu mengajak umat, kaum untuk tidak mau menerima kenyataan atau data yang ada di lapangan. Nah, ini satu masalah. Kemudian dalam Ahlus Sunnah itu bohong atau membuat pernyataan dan konspirasi teori yang tidak berlandaskan fakta. Nah, ini satu jadi hal yang sungguh sering dan malah jadi bahan yang sangat dituntut. Nah, sehingga syariat Islam itu kan bagian daripada Ahlus Sunnah. Nah, syariat Islam yang kita lihat tidak hanya di Aceh tetapi di mana saja adalah satu aturan atau satu bentuk aturan dalam beragama yang hanya membawa umat itu sendiri kepada kezaliman, kepada ketidakmanusiaan, kepada pembodohan, kepada kenesdapaan, kepada kekerasan dalam beragama. Sehingga moralitas pun terpuruk. Makanya syariat Islam itu bukan sumber moralitas. Dan syariat Islam itu juga bukan sumber spiritualitas. Nah, ini persoalannya dengan Ahlus Sunnah. Jadi, kalau kita bandingkan sistem sekularisme dengan sistem Ahlus Sunnah, ini sangat jauh bertentangan. Sangat jauh bertolak belakang. Makanya, tempat-tempat atau daerah-daerah yang melakukan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah sebagai sistem daerah seperti syariat Islam, terbukti masyarakat tertinggal dan terpuruk. Nah, ini perbandingannya. Itu sekilas daripada efek yang kita dapat dari sistem Ahlus Sunnah dengan perbandingan sistem sekularisme. Nah, kemudian karena efek dari ini sangat ketara, terbukti juga terpengaruh kepada imigrasi. Orang-orang yang datang ke daerah-daerah yang ada sistem sekularisme
itu kebanyakan datangnya dari orang-orang yang menganut Ahlus Sunnah. Artinya orang atau masyarakat yang keluar daripada Ahlus Sunnah atau yang diusir oleh Ahlus Sunnah larinya ke daerah-daerah yang ada sistem-sistem sekularisme. Misalkan kebanyakan orang-orang Islam itu imigran akan larinya ke negara-negara yang bebas seperti negara-negara barat. Nah, kenapa orang Islam itu tidak larinya ke negara Islam? Nah, jawabannya sederhana saja. Karena mereka tidak terlindung, tidak merasa kondisi yang rahmatan lil alamin di tempat mereka berasal. Sehingga kita lihat umumnya orang Islam yang lari ke negara barat, negara-negara yang menganut sekularisme, itu karena orang Islam tidak melihat rahmatan lil alamin di mana dia berasal. Makanya mereka larinya cari perlindungan atau cari kehidupan yang lebih layak, yang lebih rahman, yang lebih sejahtera, yang lebih merdeka, yang lebih indah. Itu adanya di daerah-daerah yang menganut sistem sekularisme. Nah, itu satu bukti yang sangat nyata di depan kita semua yang sudah bisa dialami oleh banyak orang, ya kan? Bisa dialami oleh banyak orang. Nah, demikian dulu sebelum saya tambah. Silakan anda ya di bawah ya, atau yang ingin naik silakan.